Kami dari kelompok 12 kelas A akan menjelaskan tentang budaya, bahasa, dan komunikasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nama saya Hadaina, NPM 190141 akan menjelaskan tentang struktur bahasa. Yang pertama ada fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Seperti fonem beh dan peh, membedakan kata bara dan para. Kemudian yang kedua ada morfem, yaitu satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Seperti imbuhan me dan di, membedakan kata menarik dan ditarik. Kemudian yang ketiga ada leksikon, yaitu komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Kemudian yang keempat ada sintaksis, yaitu pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Hal ini seperti grammar dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kelima ada fonologi, yaitu bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya, seperti kata baru berbeda dengan batu. Kemudian yang keenam ada semantik, yaitu ilmu tentang makna kata dan kalimat. Seperti meja adalah sebuah perabot rumah yang bidangnya datar dan memiliki kaki penyangga. Kemudian yang ketujuh ada pragmatik, yaitu yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Nama saya Akila Puspita Anggraini dengan NPM 190139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dan akuisisi bahasa. Akuisisi bahasa adalah proses di mana kita mempelajari atau mendapatkan bahasa sejak kita kecil. Budaya memengaruhi bahasa dengan cara membantu membentuk fonem serta morfem dari bahasa. Selain itu, budaya juga akan membantu untuk pembuatan dari kata-kata itu sendiri. Nah, dengan penggunaan bahasa ini, maka setiap individu akan menjadi agen budaya. Karena dengan menggunakan bahasa akan terjadilah pertukaran informasi sehingga muncul budaya-budaya tertentu pula. Sehingga pada akhirnya baik bahasa maupun budaya keduanya saling berhubungan. Selanjutnya adalah perbedaan bahasa di antara berbagai budaya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan kosakata serta perbedaan pragmatis dalam berbagai budaya. Yang pertama, budaya dan kosakata. Contohnya, pertama adalah penggunaan referensi diri sendiri dan orang lain. Misalnya, bahasa Jepang memiliki berbagai kata untuk kata saya, seperti watashi, watakushi, dan boku. Semua ini penggunaannya tergantung pada jenis kelamin, tingkat kesopanan, dan tingkat familiar kita dengan orang lain. Lalu, contoh yang kedua adalah sistem berhitung. Misalnya adalah pada bahasa Jepang, angka yang mereka gunakan memiliki sufiks bon seperti kata ippon, nibon, dan sanbon untuk objek lingkaran, dan sufiks mai seperti ichimai, nimai, dan sanmai untuk objek yang datar. Berbeda dengan bahasa Inggris yang semua objek dihitung oleh angka seperti biasa. Lalu yang kedua adalah budaya dan pragmatis. Pragmatis adalah aturan bagaimana suatu bahasa digunakan dan dimengerti dalam konteks sosial yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat pada penggunaan kata ganti orang pertama, seperti kata I atau kata we, dan orang kedua, seperti kata you, pada budaya yang lebih individualistik. Contohnya adalah pada bahasa Inggris. Sedangkan pada budaya kolektivis bisa untuk tidak menggunakan kata ganti dalam sehari-hari. Nah, perbedaan budaya dalam pragmatis ini berkaitan dengan gaya komunikasi yang berbeda. Karena beberapa budaya memiliki gaya komunikasi atau gaya bahasa yang direct, sedangkan budaya yang lainnya memiliki gaya komunikasi atau bahasa yang indirect. Hal ini juga bisa disebabkan karena beberapa budaya memiliki gaya komunikasi atau bahasa yang sangat ringkas dan tepat, namun beberapa budaya lainnya memiliki gaya komunikasi atau bahasa yang rumit dan diperluas. Nama saya Putri Aulianada, NPM 143. Sekarang saya akan menjelaskan hipotesis Sapir-Whorf yang dikenal sebagai linguistic relativity, yang menguraikan hubungan antara bahasa dan pikiran. Edward Sapir dan Benjamin Whorf pada tahun 1950 mengusulkan hipotesis bahwa perbedaan bahasa membuat penutur bahasa yang berbeda berpikir secara berbeda pula. Alasannya adalah karena bahasa tersebut membentuk pola pikir manusia, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan, baik dalam proses berpikir, asosiasi, dan cara mereka menafsirkan dunia.
Hipotesis ini juga mengusulkan bahwa orang yang berbicara lebih dari satu bahasa mungkin memiliki pola pikir yang berbeda ketika menggunakan bahasa yang berbeda pula. Seperti ketika seseorang bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, hipotesis ini percaya bahwa pikiran orang tersebut akan berbeda setiap kali menggunakan bahasa yang berbeda. Banyak ilmuwan yang mencoba membuktikan hipotesis Sapir-Whorf. Salah satu penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan Carroll dan Casagrande. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa bahasa yang kita tuturkan memengaruhi jenis-jenis pikiran yang kita miliki. Sementara, ada beberapa penelitian yang membantah hipotesis ini. Dua di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Berlin dan Kay, serta penelitian yang dilakukan oleh Ross. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ross menyimpulkan bahwa bahasa tidak tentu memengaruhi pikiran kita. Contoh umumnya adalah anak-anak bisu yang masih bisa berpikir meskipun kekurangan bahasa. Terdapat dua faktor yang bisa menyebabkan perbedaan hasil dari hipotesis setiap penelitian. Faktor pertama berkaitan dengan aspek bahasa tertentu yaitu minat, contohnya leksikon atau grammar. Faktor kedua berkaitan dengan perilaku kognitif penutur bahasa tertentu, contohnya tema budaya atau non-linguistic data seperti pengambilan keputusan. Saya, Azmi Nurul Husaini, NPM 19501, akan menjelaskan tentang pengaruh budaya pada komunikasi nonverbal. Yang pertama, ada budaya dengan gerak tubuh. Studi tentang budaya dan gerak tubuh berakar pada karya David Efron pada tahun 1936 dan 1941. Menurutnya, gerakan tubuh memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk menggambarkan ucapan, dan yang kedua, untuk menyampaikan makna verbal tanpa kata-kata atau emblems. Contoh budayanya adalah pada masyarakat Latin dan Timur Tengah, mereka sangat ekspresif, sedangkan pada masyarakat Asia Timur, mereka sebaliknya. Yang kedua contohnya adalah pemberian tanda oke dari Amerika, yaitu dengan ibu jari ke atas dan tangan dalam kepalan. Saya Saskia Nisa Rahman, NPM 145 akan menjelaskan mengenai budaya dan pandangan. Tatapan adalah perilaku nonverbal yang kuat dan sering digunakan sebagai tanda penghormatan. Contoh budayanya, di Amerika Serikat melihat langsung ke individu yang berbicara adalah tanda rasa hormat, namun di budaya lain perilaku tersebut adalah tanda yang tidak hormat. Lalu untuk budaya dan suara. Suara adalah saluran penting lain dari perilaku nonverbal, dan nada suara, intonasi nada, kecepatan bicara, penggunaan keheningan, dan volume dapat mengartikan banyak pesan. Contoh budayanya, ada pada bahasa Mandarin, intonasi yang berbeda dapat mengartikan pesan yang berbeda, sedangkan di bahasa lain tidak menggunakan intonasi. Untuk yang terakhir adalah budaya, ruang antar pribadi, dan sentuhan. Ini merupakan perilaku nonverbal yang mencakup 4 tingkat, yaitu intim, pribadi, sosial, dan publik. Untuk contoh budayanya adalah pria Arab biasanya cenderung duduk lebih dekat dengan sesama dibandingkan pria Amerika. Lalu, orang Amerika Latin cenderung berinteraksi lebih dekat daripada orang Eropa. Nama saya Kansa, NPM 137. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi bahasa atau sebaliknya. Nah, jadi bahasa merupakan suatu produk budaya suatu bangsa. Nah, suatu bangsa tercermin dari budayanya dalam hal kosakata, kata, paragraf, wacana, atau retorika. Bahasa juga dapat diwujudkan sebagai refleksi diri. Artinya, bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Lalu, budaya juga mempengaruhi bahasa, karena dalam pembentukan bahasa juga lahir dari pola pikir manusia.